Halo, kembali lagi bersama kami di Firmi TV. Topik hari ini kita akan membahas mengenai penjelasan justice collaborator. Perkenalkan, nama saya Raihan dan rekan saya Putra. Akhir-akhir ini, istilah justice collaborator sering muncul di kasus pidana besar. Tapi sebenarnya, justice collaborator itu apa sih, Pak? Apakah pelaku yang lapor terus jadi bebas? Jadi jawabannya tidak. Itu salah satu miskonsepsi yang paling sering terjadi dalam pemahaman tentang justice collaborator. Jadi secara sederhana, justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang ikut bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Untuk apa? Untuk membantu mengungkapkan tindak pidana yang sama. Jadi dia adalah pelaku, tapi bukan orang luar dari tindak pidana tersebut. Dan dia bisa dijadikan sebagai saksi. Di Indonesia, konsep ini dapat dilihat dalam pasal 10 dan pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Hal ini juga tegas dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Oh, begitu, Pak. Kalau dia tetap pelaku, kenapa negara memberikan status justice collaborator ya, Pak? Nah, hal itu karena ada jenis kejahatan yang secara praktik itu sulit dibuktikan dari luar. Salah satu contohnya adalah misalnya pidana korupsi, pencucian uang, narkotika, perdagangan orang, hingga kejahatan terorganisir lainnya. Dalam kasus seperti itu, penegak hukum seringkali membutuhkan orang yang memang berada dalam peristiwa kejahatan tersebut untuk menjelaskan siapa pengambil keputusan utama, bagaimana alur perbuatannya, sampai kemana hasil kejahatan tersebut mengalir. Logika hukum sederhananya, negara memberikan insentif hukum pada pelaku yang mau membantu membuka kejahatan yang lebih besar tersebut. Oh, berarti semua pelaku bisa mengajukan diri sebagai justice collaborator, Pak? Nah, tidak. Syaratnya lebih ketat daripada itu. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, seseorang dapat dipertimbangkan sebagai justice collaborator apabila yang pertama, dia memang merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana terorganisir tersebut. Yang kedua, dia mengakui keterlibatan. Yang ketiga, dan ini penting, dia bukan pelaku utama. Yang keempat, dia memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Dan terakhir, yang kelima, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa keterangannya sangat signifikan untuk mengungkapkan tindak pidana yang lebih terorganisir dan lebih besar. Dan hal tersebut juga mengungkapkan pelaku lainnya dan juga pelaku utama yang lebih besar dan lebih penting dalam kejahatan tersebut. Jadi bukan sekedar mengaku dan minta diringankan. Kalau syarat itu terpenuhi, apa keuntungan hukumnya, Pak? Nah, ini yang sering disalahartikan. Status justice collaborator bukan penghapus pidana. Yang diberikan oleh hukum adalah perlindungan dan juga penghargaan atas kerjasamanya. Di pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungannya bisa berupa penanganan khusus dalam proses pemeriksaan. Misalnya, pemisahan pemeriksaan dan perlakuan khusus dalam pemeriksaan tertentu. Sedangkan bentuk penghargaan yang dapat diberikan dari pertimbangan oleh negara untuk saksi tersebut adalah dapat berupa peringanan penjatuhan tindak pidana oleh hakim. Jadi secara praktik, justice collaborator bukan cara untuk lolos dari hukuman ya, Pak? Nah, betul. Konsep ini bukan siapa cepat mengaku lalu bebas. Yang dihargai adalah nilai kontribusi terhadap pengungkapan perkara yang sedang diulik oleh pihak berwajib. Kalau tanpa keterangannya kejahatannya tidak terungkap, kemudian pelaku utama tidak ditemukan, dan juga asetnya tidak ditemukan juga, maka pada dasarnya justice collaborator tersebut menjadi tidak relevan. Sehingga untuk mendapat saksi tersebut dapat dikatakan sebagai justice collaborator, maka hal tersebut harus ditemukan. Baik, terima kasih Pak Putra atas wawasan yang sangat bermanfaat. Semoga ini bisa menambah pemahaman kita semua. Nah, pemirsa, jika Anda mengalami persoalan serupa atau ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai masalah hukum, Anda bisa mengunjungi www.firmilawfirm.com atau www.konsultasihukum.co.id. Sekian dan terima kasih.